Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah tulisan yang dibagikan oleh seseorang yang berjudul Pesugihan Kain Kafan. Jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Inilah nasib manusia. Hampir tidak ada tempat yang tenang untuk berdiam di muka bumi ini. Bahkan sudah meninggal pun masih saja ada manusia yang usil untuk mengganggunya. Mungkin kita masih ingat dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu di desa Pelumutan, Purbalingga. Sumanto dengan berani dan nekat mengusik ketenangan mayat Nenek Rina dengan mencuri tubuhnya untuk dimakan. Lain lagi, Parman yang berusia 40 tahun, seseorang yang berprofesi sebagai nelayan, warga asli desa Kawungaten, Cilacap. Dia mengusik mayat seseorang dengan maksud hanya untuk mengambil kain kafan sebagai media pesugihan. Parman dengan tega mengambil satu-satunya barang si mayat yang dia bawa ke alam kuburnya, yaitu selembar kain kafan. Sifat nekatnya ini dikarenakan beban hidup yang mengipit keluarganya. Dia mengikuti jalan seperti yang pernah ditempuh oleh temannya yang sekarang menjadi kaya raya. Berkat kenekatan itu, ia mencuri kain kafan atau mori orang yang sudah mati pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Parman berharap bisa memperoleh apa yang dia inginkan, sehingga bisa menjadi kaya raya dan tidak lagi mengontrak rumah mungil di perkampungan nelayan. Ritual ini dianggapnya paling mudah dan sederhana, karena jika dia berhasil mengambilnya, dia bisa meminta apa saja kepada sosok mayat yang diambil kain kafannya itu sebagai tebusan. Seperti petunjuk temannya yang bernama Badrun. Kenapa harus orang yang mati pada hari Jumat atau Selasa Kliwon yang digunakan sebagai ritual pesugihan? Menurutnya, ini sudah menjadi syarat ilmu kejawen dan ritual pesugihan kain kafan yang dipercaya sejak dulu. Berbulan-bulan Parman menunggu dan mengintai orang yang meninggal pada hari itu. Tidak jarang dia menyelidiki, mencari informasi secara diam-diam hingga ke kampung sebelah. Kalau ada yang meninggal di hari yang dia harapkan agar bisa digunakan sebagai media ritualnya, hingga akhirnya dia menemukan orang meninggal seperti diharapkan itu. Dan beruntung sekali, pada waktu itu yang meninggal adalah seorang anak kecil, sehingga aku bisa berani mengambil kain kafannya. Jika saja pada saat itu orang yang meninggal sudah dewasa, mungkin aku tidak sanggup untuk mengambilnya, karena si mayat tidak akan mungkin rela kain kafannya aku ambil. Dia akan mempertahankan kain kafan tersebut, sehingga aku pun harus berkelahi dengannya di liang kubur. Cerita Parman mengawali kisahnya. Memang benar, taruhannya nyawa untuk memperoleh dan merebut kain kafan yang sedang dipakai oleh si mayat. Diamping harus waspada terhadap orang lain agar tidak diketahui, juga harus mati-matian dalam proses pengambilannya. Ketika menggali kuburan, tidak boleh menggunakan bantuan peralatan apapun. Jadi, harus menggunakan kedua tangan. Hal inilah yang harus diperhatikan agar ritual tidak sia-sia. Kemudian, setelah membuka tali pengikat kafan, kita harus secepatnya untuk menarik kain kafan tersebut menggunakan gigi. Seberapapun yang kita dapatkan, itulah yang harus kita bawa pulang sebagai media pesugihan. Jadi, kita tidak boleh mengambilnya berulang kali. Cukup sekenanya saja. Beruntung jika kita mendapatkan yang lebih cukup lebar, sehingga kita akan bisa semakin kaya. Dan menurut Parman, jika sang mayat sudah nampak atau kelihatan, disinilah kita harus berhati-hati, karena si mayat akan cepat menyerang dan mempertahankan kain kafan yang digunakan untuk menyelimuti jasadnya. Percaya atau tidak, setiap orang yang haus akan harta dan melakukan ritual ini
pasti dia akan berkelahi dengan jasad orang tersebut, di mana jasad mayat itu mungkin saja telah disusupi oleh roh jahat, sehingga tenaga dia pun begitu kuat. Aku benar-benar tidak menyangka kalau mayat itu memiliki tenaga yang berlipat ganda, jauh lebih besar dari tenaga manusia pada umumnya. Walaupun yang aku ambil kain mori milik anak kecil, tapi tenaga dia seperti orang dewasa. Apalagi jika ia meninggal adalah orang dewasa, sudah pasti aku tidak mampu untuk mengambilnya. Dan pantas saja banyak orang yang tidak sanggup dan gagal melakukan ritual ini. Tuturnya kepada penulis, jika dia kalah dalam bertarung melawan si mayat, dia akan babak belur. Bahkan tidak jarang dia mengalami cacat tubuh akibat dipukuli oleh mayat dalam liang kubur. Parman saja mengalami luka memar dan biru-biru di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, tidak jarang orang yang punya niat mengambil kain kafan milik mayat hanya mendapatkan luka babak belur tanpa membawa hasil apapun. Yang jadi masalah, kita harus konsentrasi bagaimana secepatnya bisa mengambil kain itu dan melepas diri dari liang lahat. Jadi kita sama sekali tidak bisa untuk melawannya, ungkapnya kemudian. Cerita Parman bisa dimaklumi. Di samping itu, ia menahan takut. Dia juga harus menahan pukulan dari si mayat itu. Hal ini berlangsung cukup lama, mengingat dalam pengalian serta cara mengambil kafan itu hanya menggunakan tangan dan mulut, karena menurut kepercayaan tidak boleh menggunakan peralatan. Jika telah mendapatkan kain itu, keberhasilan hidup di masa depan boleh dikatakan sudah di depan mata. Karena menurut Parman, kita bisa meminta apa saja nantinya pada si mayat yang telah kita ambil kain kafannya. Bagaimana cara menguang? Jika kita sudah mendapatkan kain kafan si mayat, sesampainya di rumah, langsung kita simpan saja sementara di dalam almari, menunggu waktu yang tepat untuk memulainya. Alangkah baiknya kafan itu tidak dicuci. Kemudian cara menggunakan cukup mudah. Kain itu kita jadikan sumbu lampu atau templok tepat pada jam 12 malam Jumat atau Selasa Kliwon dengan sedikit ritual atau mantra tertentu. Lalu kita bakar. Setelah sumbu lampu itu menyala, asap dari sumbu kain kafan itu akan berembumbung. Dengan ketajaman si mayat, dia akan mencium di mana selimutnya berada. Sehingga bisa kita pastikan mayat pemilik kain itu akan muncul dan mendatangi rumah kita, dan akan terus memutari rumah kita untuk meminta yang ia sebut selimutnya. Kemudian mayat itu akan merengek dan menangis meminta kepada kita. Nah, di saat inilah Parman akan mempermainkan dan memperdayai untuk kepentingannya, yaitu dengan meminta segala sesuatu yang diinginkannya, walaupun menurutnya pula dia selalu merasa berdosa dan tidak tega mendengar suara ratapannya. Waktu aku mencobanya, aku merinding, bahkan ikut menangis. Tapi demi urusan perut dan masa depan keluargaku, ritual tersebut terpaksa aku teruskan. Dan saat dia menyobek kain itu untuk dijadikan sumbu, ada perasaan lain yang dia rasakan. Perasaan itu semakin santer saat sumbu kain kafan itu mulai disulut di dalam kamarnya, lalu menyala dan mengeluarkan asap mengepul, memenuhi ruangan. Tiba-tiba dari arah jendela kamar ada suara ketukan yang dibarengi dengan sebuah tangisan yang menyanyat, serta permintaan tolong dari arwah anak kecil. "Tolong Pak, kembalikan selimutku. Aku kedinginan. Kembalikan selimut satu-satunya milikku. Yang kamu ambil itu, Pak. Aku membutuhkannya. Jangan kau ambil milikku itu, Pak. Berikan, aku membutuhkannya," kata suara anak kecil yang berada di luar jendela itu. Parman tahu persis bila itu adalah suara sosok mayat yang diambil kain kafannya itu. Dia terus memohon sambil menangis.
Selimutmu akan kukembalikan padamu. Tetapi nanti jika aku sudah memiliki rumah sendiri yang bagus, maka kamu bantu aku agar aku memiliki rumah bagus, sehingga selimutmu segera aku kembalikan. Janji Parman kepada sosok yang di luar. Tak lama, suara itu hilang entah kemana, dan Parman langsung mematikan lampu templok itu. Aneh tapi benar adanya, tidak begitu lama Parman mendapatkan ikan saat melaut yang tak masuk akal dalam sepanjang sejarah. Dia mendapatkan tangkapan yang luar biasa banyaknya. Hal ini berlangsung hampir 3 bulan lamanya, sehingga pada akhir bulan ketiga dia benar-benar bisa memiliki rumah sendiri yang bagus. Parman tak mau berhenti hanya di situ. Malam Jumat Kliwon berikutnya, kembali dia menyulut sumbu kain kafan itu, sehingga kejadian seperti dulu pun terulang lagi. "Tolong Pak, selimutku kembalikan. Aku benar-benar tak tahan lagi. Aku tak kuat Pak, bantu aku. Kembalikan selimut itu padaku," ujar sosok anak kecil tersebut. Parman pun kembali menjanjikannya lagi. Kalau kamu ingin aku bantu, kamu juga harus membantuku. Aku menginginkan motor baru. Jika kamu bisa membantu, nanti selimutmu akan kukembalikan, jawab dari Parman. Kembali suara itu hilang seperti terbawa angin malam saat itu. Benar-benar luar biasa. Entah uang dari mana, tapi jelas rezeki Parman terus mengalir, sehingga dia benar-benar bisa membeli sebuah sepeda motor baru. Kini Parman semakin percaya akan kemampuan sumbu kain kafan seperti yang diceritakan Badrun. Pantas Badrun semakin kaya saja. Rupanya jika menginginkan sesuatu, dia tinggal menyulut sumbu dari kain kafan itu. Lalu empunya akan datang untuk memberinya apa yang dia inginkan, pikir Parman dalam hati. Kehidupan Parman benar-benar berubah drastis. Dia menjadi seorang yang kaya dan terpandang di kampungnya. Parman tak berpikir lagi tentang penderitaan mayat yang dicuri kain kafannya, termasuk keluarga si mayat yang masih hidup, yang tak rela kuburan anaknya dibongkar dan dirusak. Parman malah semakin serakah dengan tipu muslihatnya, dengan memperdaya sukma orang yang sudah mati. Roh yang seharusnya telah tenang di alam sana masih dia usik kedamaiannya, bahkan dimintai seberang urusan duniawi, yang ujung-ujungnya hanyalah tipu muslihat Parman. Selama sumbu kain kafan mayat itu masih ada, Parman masih terus bisa memperdaya makhluk halus tersebut. Dia sendiri tidak tahu kapan sumbu itu akan habis sebagai sarana pesugihannya. Bahkan, mungkin untuk kesekian puluhan kalinya, dia mengingatkan sesuatu yang benar-benar dramatis. Dia berjanji kepada arwah anak kecil itu untuk yang terakhir kalinya, kalau dia akan mengembalikan selimutnya jika dirinya telah memiliki sebuah kapal penangkap ikan sendiri, tidak menyewa kepada bandar ikan lagi. "Ingat Pak, ini adalah janjimu yang terakhir kalinya. Aku juga sudah lelah dijanjikan terus-menerus. Aku hanya ingin kamu menepati janji itu," ucap sosok bocah dari alam gaib itu sembari pergi. Aneh tapi nyata, selang beberapa bulan, Parman pun bisa memiliki kapal penangkap ikan sendiri, hasil lelang dari bandar kaya di daerahnya. Kini tempat pelelangan ikan benar-benar seperti telah dikuasainya. Tetapi sayang, sifat serakah orang tidak pernah hilang di dalam hatinya. Parman masih menginginkan beberapa bidang tambak di pinggiran teluk. Malam Jumat Kliwon kurang 3 hari lagi. Niat hati ingin membakar sumbu pesugihan itu, tapi sayang, kapal ikannya justru tenggelam akibat badai dan ombak yang ganas, dan tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak hanya itu, rumah Parman beserta perabotannya terbakar habis saat kompor gas yang sedang dipakai istrinya meledak. Parman benar-benar kecewa, bahkan stres. Kini dia kembali lagi menjadi seorang miskin yang masih hidup menumpang pada orang lain. Dia juga kembali menjadi nelayan buruh kepada seseorang. Hingga pada akhirnya Parman pun tobat.
dan mengakui kesalahannya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.